Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan atau menampilkan alarm pada Windows Web Studio. Nah, pertama kali kita akan membuat screen alarm terlebih dahulu. Sini saya pilih template, saya save as, lalu sini saya buat alarm, saya save, lalu saya ke navigator. Di sini saya mengcopy tombolnya, saya double klik, lalu saya open screen untuk alarm, dan saya membuat caption di buttonnya dengan alarm seperti itu, terus di save. Lalu di screen alarm saya mengganti background colornya sesuai dengan hati teman-teman. Nah, alarm itu bisa digunakan untuk menampilkan suatu peringatan atau warning karena ada masalah pada suatu mesin. Contohnya mungkin karena mesin terjadi stuck, maka solusi pertama yang akan dilihat itu ada di alarm, karena biasanya pada seorang engineering atau maintenance akan pertama kali melihat alarm terlebih dahulu, selanjutnya baru melakukan suatu tindakan yang lebih lanjut lagi, seperti itu. Makanya alarm itu sangat diperlukan. Jadi pertama kita ke alarm event ini, kita drag, setelah itu kita ke simbol, kita pilih slider yang ketiga saja. Oke, setelah itu kita menggunakan satu button di sini. Nah, setelah itu kita double klik pada slider dan di name tag ini saya ingin menggunakan new, suatu variabel baru. Saya ingin menggunakan contohnya al1. Di sini tipenya saya bikin integer, lalu oke kan saja. Saya pilih al1. Oke, lalu di buttonnya saya ganti captionnya itu sensor. Terus saya pilih ke komen. Sini saya pilih tipe toggle tag. Nah, di toggle tag ini saya ingin menggunakan tagnya sensor 1. Mohon maaf, ulang lagi. Sensor 1, tapi tipenya saya bikin boolean di sini. Saya oke kan, pilih boolean, kita buat sensor 1. Oke, setelah itu kita ke alarm event. Nah, di alarm event tipenya ada beberapa, ada alarm online, ada alarm history, ada alarm history dan event, ada event. Dan kali ini kita menggunakan alarm online. Lalu di sini ada filter. Jika suatu alarm itu sudah lama digunakan, contohnya sudah 2 tahun atau 2 bulan, nah bisa pakai ini untuk mencarinya, untuk mencari source-nya dari suatu masalah pada alarm itu. Mohon maaf, pada suatu indikator atau suatu permasalahan dari mesin itu, seperti itu. Lalu di sini ada kolom. Di sini kita bisa memilih kolom apa saja. Oke, lalu sini advance, kita bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada font, besar ukuran, dan gaya dari tampilan hurufnya. Di sini ada juga color, terus ada color background. Di sini kita menggunakan warna putih saja. Nah, kira-kira seperti itu.
sebelum kita men-setting alarm ini, sebelumnya kita harus mendeklarasikan variabel yang kita gunakan. Caranya kita pergi ke task, lalu kita klik alarm, klik insert, new. Nah, di sini ada description. Description ini kita bisa namain ataupun tidak. Lalu di sini ada group name. Nah, di group name ini apabila kita mau menambahkan group name, bisa juga, bisa tidak. Karena alarm itu kan banyak stationnya tuh. Ada station 1, ada station 2, atau station 3. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Kalau ada email setting, ada advance. Nah, di sini juga ada color alarm control. Di sini ada activation-nya warna merah, ada acknowledge-nya warna hijau. Saya bikin di sini ada normalize-nya warna biru. Di sini saya bikin warna putih saja. Nah, di sini alarm itu juga menggunakan display alarm control pastinya. Lalu di sini ada acknowledge request. Ini bisa digunakan, bisa tidak. Kita gunakan sini juga bisa. Terus ini ada beep untuk suaranya. Ada send to printer untuk ngeprint. Lalu ada story nanti saja. Nah, di sini saya akan menambahkan name tag-nya. Tadi kita gunakan AL1. Nah, AL1 tipenya itu ada berbagai, ada high, ada low, low. Nah, di sini saya menggunakan low. Lalu limitnya saya bikin 30 saja. Terus pesannya suhu rendah. Sini saya juga menggunakan tag name AL1 juga atau apa. Sini saya menggunakan high, limitnya 70 misalkan. Sex-nya suhu tinggi. Saya menggunakan juga satu lagi, saya bikin tipenya high saja, 90 misalnya. Terus message pesannya suhu sangat tinggi. Sini saya juga menambahkan sensor 1 high saja. Di sini limitnya kan bolehnya itu hanya 0 dan 1. Dibikin 1. Pesannya sensor on. Oke. Setelah itu kita save. Terus kita save juga. Taran. Nah, kalau kita pilih di sini tombol alarm, nah ini ada suaranya kan? Kenapa ada suaranya? Berarti acknowledge request pada beep itu nyala atau aktif. Di sini suhunya rendah. Terus kita, nah di sini berubah menjadi normalize. Maaf. Terus ketika kita klik di sini, maka dia akan hilang. Itu menandakan berarti seorang engineer-nya sudah melihat permasalahannya, dan bunyi dari alarm tersebut akan hilang. Lalu ketika di sini dinaikkan lagi, ketika suhu tinggi juga, terus kita turunkan, maka dia akan normalize seperti itu. Tapi kalau kita tidak mencek acknowledge requestnya, bagaimana, apa yang terjadi? Oke, kita buat dulu seperti apa. Kita klik di sini alarm. Nah, di sini kita tidak menambahkan
acknowledge requestnya, kita save dan kita lihat apa yang terjadi. Sekarang, nah di sini pada suhu rendah, ketika kita naikkan, maka dia akan hilang dengan sendirinya seperti itu. Makanya diperlukan juga menggunakan acknowledge request, karena jika ada suatu alarm atau suatu alarm yang krusial gitu yang harus diketahui, diperbolehkan atau dianjurkan. Terus ada juga alarm atau warning yang sering digunakan. Terus kalau sudah normalize itu dibiarin aja, atau tidak perlu diberitahukan lah, atau sudah terjadi seperti biasa aja. Tapi ada juga alarm yang penting kan, entah itu karena alarmnya berbahaya walaupun sudah dinormaliskan atau dikembalikan. Nah itu seorang engineer perlu tahu. Nah, maka cara men-settingnya bisa seperti itu, bisa seperti ini. Oke. Nah, terus bagaimana bisa nggak kita mengetahui atau history apa-apa saja permasalahan yang sudah pernah terjadi pada suatu mesin itu, pada sudah berapa tahun gitu. Contoh sudah bertahun-tahun alat itu terjadi, terus bagaimana kita mengetahuinya, permasalahannya apa saja. Bagaimana, bisa nggak di sini digunakan? Bisa tentunya. Caranya kita menambahkan di sini alarm eventnya satu lagi, double klik, warnanya kita ganti jadi warna putih saja. Terus tipenya seperti saya bilang tadi, alarmnya kita menggunakan alarm history seperti itu. Lalu kita ke teks juga, kita pilih ini, terus kita save to disk supaya tersimpan. Terus sini ada general app message-nya juga. Nah nanti itu kita contohkan saja, atau kita coba nanti pertama. Nah kita menggunakan ini supaya tahu apa perbedaan dari tipe alarm online, terus tipe alarm untuk history. Kita save juga, terus kita runkan. Nah di sini ketika suhunya rendah terus dinaikkan, maka di tipe online akan menghilang, tapi di tipe history mesti terdapat jejak atau history yang sudah tertinggalkan. Nah seperti ini, ketika suhunya tinggi terus dinormaliskan, lalu ketika sensornya on, sensornya off, masih tersimpan seperti itu. Lalu sini kita menambahkan acknowledge request, terus kita menambahkan general message-nya juga bisa kita save saja. Kita run. Nah seperti kita tahu tadi, acknowledge requestnya kita aktifkan, terus bunyinya juga kita aktifkan. Terus ketika suhunya normal atau normalize, maka warnanya berubah jadi biru. Lalu ketika naik lagi pada suhunya tinggi, ketika normal maka berubah lagi. Kalau kita klik, maka dia akan
mengaknowledge-nya, akan memberitahukannya kalau seorang junior ini sudah melihat. Kira-kira seperti itu fungsi alarm.